Buntut teguran Presiden Jokowi soal penceramah radikal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis 5 indikator materi ceramah yang masuk dalam kategori radikalisme. BNPT menegaskan sikap kritis terhadap pemerintah tetap diperlukan, namun bukan dengan membenci pemerintah melalui hoaks dan ujaran kebencian. Terkait dengan ciri-ciri penceramah radikal ya, setelah di-launch oleh Presiden Jokowi ketika memberikan pengarahan pada Rapim TNI Polri, kemudian BNPT mengeluarkan ciri-cirinya seperti ini. Lalu kalau ada penceramah radikal mau diapakan? Mau ditangkap ya. Jadi kita harus lihat dulu sobat era sekalian ya, apakah itu bagian dari demokrasi atau kan bagian dari penegakan hukum ya. Soalnya kalau ada ceramah yang begini dan kemudian dianggap melanggar hukum ya ditangkap saja. Tapi kalau ini bagian dari demokrasi ya kita tidak perlu pojokkan orangnya kan, itu bagian dari kebebasan meyakini sesuatu ya, berpendapat baik secara lisan maupun tulisan ya. Anti di sini bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Di era demokrasi oposisi boleh, oposisi yang konstruktif, oposisi yang menjadi check and balancing, dan kritis kita semuanya wajib ya, sebagai amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Anti di sini adalah sikap membenci dengan membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintahan yang sah, dengan narasi sebaran hoax, hate speech, konten-konten provokatif, adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Karena sejatinya ini adalah gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik, kekuasaan, ataupun yang lainnya, yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah menurut versi mereka. Ini presiden kok jadi menurunkan marwah presiden ya. Jadi yang menurut saya sebetulnya jauh dari ranah presiden. Mestinya bijak, bukan presiden yang bicara seperti itu ya kan. Yang keduanya, terkesan jadi otoriter, kemudian mau merasa benar sendiri ketika kemudian pihak lain nggak diajak bicara. Bagus kalau tentang ciri-ciri radikal itu disampaikan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia atau dengan ormas-ormas besar di Indonesia, dikeluarkan bersama. Jadi tidak terkesan Islamofobi. Ini kesannya Islamofobi pemerintah ini ya, karena tidak. Soal daftar penceramah radikal, ada UAS hingga Felix Shaw, Partai Rakyat bilang tak ada ustadz radikal. Masyarakat dihebohkan dengan munculnya deretan nama yang disebut sebagai penceramah radikal. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar menilai, sejatinya tak ada penceramah atau ustadz yang radikal. Arvindo menjelaskan bahwa makna radikalisme sendiri belakangan ini mulai bergeser, sehingga apabila bicara soal radikalisme termasuk polemik penceramah radikal tak perlu dibedahi lebih lanjut agar tak bias maknanya. Pertama, jika kita bicara radikal, itu harus dibedah dulu radikal apa yang dimaksudkan. Selama ini radikal udah mengalami teoratif atau makna yang diturunkan begitu. Radikal yang tadinya dianggap mengakar lalu diselewengkan menjadi mengajarkan kebencian, mengajarkan kemarahan. Dia pun menegaskan tidak ada seorang ustadz yang berpaham radikalisme sebagai pemimpin agama. Tentunya mereka mengajarkan tentang kedamaian dan toleransi. Maka dari itu, kata Arvindo, apabila ada seorang penceramah yang mengajarkan kebencian atau radikalisme, mereka pasti bukan seorang ustadz. Kalau yang dimaksud ustadz radikal itu adalah mereka yang mengajarkan kebencian. Maka nggak ada ustadz yang kayak gitu. Jika ada ustadz yang radikal, sejak awal logika kita ya sudah salah. Tidak ada ustadz yang radikal. Kalau dia radikal ya pasti dia bukan ustadz. Karena ustadz mengajarkan kedamaian, toleransi, keberagaman, saling mencintai antar manusia. Arvindo lantas memaparkan terkait ciri-ciri penceramah radikal yang sempat dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Indonesia atau BNPT. Pihaknya juga berpendapat BNPT mengungkapkan hal demikian dengan berbagai pertimbangan selaku institusi negara. Oleh sebab itu, pihaknya mendukung penuh langkah BNPT dalam meminimalisir adanya paham radikalisme di tanah air. Hanya saja, dia mengikatkan, tidak boleh sembarangan mencatut nama siapa saja yang terjaring radikalisme. Harus ada indikator dan ciri-ciri yang jelas. Tentu BNPT punya pertimbangan tersendiri atas nama institusi negara. Karena wajar kita punya pengalaman sejarah seperti DITII yang berusaha mendirikan negara NII. Menggunakan dalil agama untuk upaya pemberontakan terhadap negara yang sah. Di mana polemik daftar penceramah radikal. Sebagaimana diketahui, muncul daftar penceramah radikal. Hal ini diungkapkan oleh Felix Shaw. Felix mengatakan jika dirinya kembali masuk dalam daftar penceramah radikal atau yang masuk dalam kategori intoleran. Penceramah yang dulunya mualaf ini menjelaskan bahwa jelas beredar di WhatsApp group narasi 180 nama penceramah radikal dan disarankan tidak boleh diundang ke berbagai acara.
Beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan tidak boleh diundang dan didengar, kata Felix Xiao. Tampak dalam daftar penceramah radikal yang diunggah Felix Xiao, nama-nama penceramah lain yang cukup terkenal seperti UAS. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menilai dapat ajakan dan tepat ajakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang meminta masyarakat mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran radikalisme khususnya yang disampaikan penceramah radikal. Dia menilai beberapa waktu yang lalu aksi para penceramah radikal memang semakin mengkhawatirkan, sehingga sangat wajar jika pemerintah meminta masyarakat untuk berhati-hati. Menurut dia, penyebaran paham radikalisme dan juga ekstrim yang meningkat itu terbukti dari penangkapan para radikalis dan ekstremis yang kian meningkat sehingga sangat berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Ia juga meminta semua pihak tidak terpancing dan saling memahami perdebatan terkait dengan pernyataan BNPT mengenai penceramah radikal. BNPT sudah tepat, kriteria yang dikeluarkannya itu merupakan bentuk preventif pencegahan terorisme yang memang sudah menjadi job desk mereka. Jika MUI melihat itu blunder, ya silakan saja, tapi lihat blundernya dari mana. Syahroni menegaskan, apabila terkait prinsip dasar negara dan membahayakan persatuan kesatuan bangsa, maka tidak boleh didiamkan sehingga perlu diambil tindakan. Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid mengatakan pernyataan Presiden Jokowi terkait penceramah radikal merupakan peringatan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Pernyataan Presiden pada rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta harus ditanggapi serius oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya tentang bahaya radikalisme, katanya. Sementara itu, untuk mengetahui penceramah radikal, Nur Wahid mengurai beberapa indikator yang bisa dilihat dari isi materi yang disampaikan, bukan tampilan penceramah. Ciri penceramah radikal yang disampaikan oleh BNPT menuai kontroversi. Sekjen MUI Amir Syah Tambunan menilai langkah BNP itu blunder. Ciri penceramah radikal itu diungkap oleh BNPT setelah Presiden Jokowi meminta TNI Polri tidak mengundang penceramah radikal. BNPT menilai pernyataan Jokowi harus ditanggapi serius juga oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah, hingga masyarakat. Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama. Nur Wahid mengatakan penceramah radikal dilihat bukan tampilannya, melainkan dari berbagai indikator dari isi materi yang disampaikan. Ia mengatakan setidaknya ada 5 indikator yang disampaikan seorang penceramah radikal. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, ujaran kebencian, dan juga menyebarkan berita bohong atau hoax. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keberagaman. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Nur Wahid juga menegaskan strategi kelompok radikalisme ialah bertujuan menghancurkan Indonesia melalui berbagai strategi yang menanamkan doktrin dan narasi ke tengah masyarakat. Dia juga mengatakan strategi itu dilakukan dengan mempolitisasi agama yang digunakan untuk membenturkan agama dengan nasionalisme dan agama dengan kebudayaan luhur bangsa. Proses penanamannya dilakukan secara masif di berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk melalui penceramah radikal itu.